lagi saya ingin menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini tentang Yesus Sang Pengampun. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi makna dan pengampunan menurut ajaran Yesus Kristus, dasar kitab suci, dan bagaimana kita dapat mewujudkan sikap pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai kegiatan proses belajar pada hari ini, marilah kita membukanya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk saling mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Hari ini kami akan belajar tentang pengampunan. Ajarilah kami agar memiliki hati yang mau memaafkan dan hidup dalam kasih. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh memahami makna pengampunan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada hari ini yakni pertama, memahami makna pengampunan, artinya menjelaskan pengampunan menurut ajaran Yesus Kristus. Yang kedua, mengidentifikasi dasar kitab suci. Ini menunjukkan Yesus sebagai pribadi pengampun. Ketiga, mencontoh sikap Yesus dalam mengampuni orang berdosa. Keempat, mewujudkan sikap pengampun. Artinya menguraikan cara mewujudkan pengampunan sehari-hari. Yang kelima, menunjukkan kerendahan hati. Berani mengampuni dan meminta maaf kepada sesama. Yang keenam, menerapkan nilai pengampunan dalam hubungan dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Pengampunan. Setiap orang pernah berbuat salah. Namun seringkali kita sulit mengampuni atau meminta maaf. Dalam iman Katolik, pengampunan adalah inti kasih Allah. Yesus Kristus datang untuk membawa pengampunan. Ia menunjukkan sikap pengampunan kepada semua orang, termasuk yang membenci dan menyalibkannya. Sebagai murid Yesus, kita diajak meneladani sikap pengampunannya. Pengertian pengampunan. Tindakan hati yang tulus, memaafkan kesalahan orang lain, melepaskan dendam, dan membuka jalan rekonsiliasi. Cerminan kasih Allah bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi juga cerminan kasih Allah yang mengampuni orang berdosa. Membebaskan diri, mengampuni bukan berarti merupakan kesalahan, tetapi membebaskan diri dari kebencian dan memilih hidup damai. Dasar kitab suci, Yesus Sang Pengampun. Ini bisa kita lihat dalam cerita tentang perempuan yang berdosa yang diambil dari kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai yang ke-50. Dikatakan bahwa Yesus mengampuni dan berkata, "Dosamu telah diampuni." Artinya perempuan yang berdosa itu sudah mengakui segala dosanya di hadapan Yesus, sehingga yang menyelamatkan itu sendiri adalah imannya, iman dari perempuan yang berdosa itu tersebut. Kemudian dari perumpamaan tentang anak yang hilang dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai yang ke-32, bagaimana Bapa menggambarkan Allah yang penuh belas kasih dan pengampunan. Kemudian lagi Yesus di kayu salib, diambil dari Injil Lukas bab 23 sampai yang ke-34. Dikatakan di situ
bahwa Yesus ketika disalib dan dia mau dalam sakratul mautnya dan mau meninggal, sudah artinya ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini mengajarkan kepada kita bahwa dosa manusia pada saat itu juga telah terampuni. Yang penting manusia itu tidak mengulangi dosa yang telah dia lakukan. Itu yang doa Yesus. Yesus berdoa kepada orang-orang yang menyiksa dan menyalibkan dia. Kemudian ajakan mengampuni diambil dari Matius, kutipan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai yang ke-22. Artinya di sini dikisahkan bahwa mengampuni 70 kali 7 kali, artinya tanpa batas. Dan macam-macam peran dalam pengampunan. Memberi pengampunan, orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Penerima pengampunan, orang yang menyadarinya dan ingin memperbaikinya. Pendamai, membantu dua pihak yang berselisih untuk saling memaafkan. Dan pendoa, berdoa agar hatinya dilembutkan untuk memaafkan. Upaya mewujudkan sikap pengampunan. Menyadari kesalahan diri. Di sini artinya semua orang bisa juga berbuat salah, termasuk kita sendiri. Dan mendengarkan dan memahami, artinya mau mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Tidak menyimpan dendam, artinya tidak menyimpan dendam atau kebencian. Berani meminta maaf, artinya berani minta maaf saat berbuat salah. Berdoa memohon kekuatan, untuk memaafkan. Yang terakhir, memberi kesempatan berubah. Memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan di rumah. Contohnya seperti memaafkan saudara, menciptakan suasana damai. Kemudian di sekolah, tidak membalas ejekan, memilih berdamai. Dalam pertemanan, tidak menyebarkan keburukan teman. Dalam diri sendiri, memaafkan diri atas kesalahan masa lalu. Dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari beban luka dan hidup lebih damai serta bahagia. Artinya, jika menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, adalah baik di rumah, di sekolah, dalam pertemanan, dan dalam diri sendiri, seharusnya itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Artinya kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi meminimalisirnya adalah paling tidak untuk tidak melakukan yang bertentangan dengan ajaran gereja kita. Karena Yesus sudah mengajarkan hukum cinta kasih. Artinya kita tidak bisa membalas. Biarkanlah Allah itu sendiri yang membalas. Maksudnya menentukan, bukan kita yang menentukan, sesama kita manusia itu sendiri. Seperti dikatakan di sini, di rumah, karena inti dari semua yang ada ini adalah itu memang dari keluarga. Paling utama itu dari keluarga. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa artinya kesimpulan yang bisa saya sampaikan ini adalah Yesus adalah teladan sempurna dalam pengampunan. Ia mengampuni semua orang, bahkan yang berbuat jahat kepadanya. Pengampunan adalah jalan menuju keselamatan dan kedamaian. Jadi demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kiranya bisa bermanfaat. Marilah kita menutup materi kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami makna pengampunan sejati. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada semua orang, bahkan kepada yang menyakitimu. Bantulah kami agar dapat meneladani-Mu, memiliki hati yang lembut, dan berani mengampuni orang yang menyakiti kami. Berikan kami kekuatan untuk membangun perdamaian di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.